Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapalah orang-orang Melayu itu kalau di awal-awal acara selalu membuka dengan pantun? Saya selalu orangnya penasaran, berpikir kenapa begitu. Saya nemukan sendiri jawabannya. Karena kita biasanya suasana itu tegang, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Tapi setelah berpantun itu menjadi cair. Maka bagi orang yang mengajar public speaking penting. Saya nggak tahu bagaimana kondisi di pengadilan tinggi. Tadi katanya ada turbulensi, bergoncang. Jadi tapi begitu dikeluarkan pantun tadi dua, saya tengok wajahnya wajah-wajah yang tak punya masalah dan tak punya utang. Karena ketawanya lepas, saya tengok. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya. Wah, banyak juga ya. Ini komplit, ini sudah semua lengkap ini yang hadir. Yang menangkap polisi, yang menuntut jaksa, yang memutuskan hakim. Jadi udah pas semua. Hadir bersama kita dari wali kota yang kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekda. Minumnya kelapa muda, makannya makan prata. Awalnya jadi Sekda, lama-lama bisa jadi wali kota. Mungkin pantunnya sekarang biasa aja, tapi tahun-tahun ke depan bisa jadi bermakna. Filenya disimpan insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, baik yang menghadiri acara ini secara offline maupun yang mengikuti program pagi ini online. Insya Allah walaupun acaranya online, surganya offline insya Allah. Ramadan sebagai integritas aparatur peradilan. Jadi kalau kita lihat Ramadan ini, dari mulai subuh sampai berbuka, itulah orang Islam paling berintegritas. Kalau mau menengok orang Islam itu, kalau ada orang mengatakan Muslim terbesar di dunia Indonesia, tapi kenapa korupsi juga banyak? Kalau mau nelitinya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang Islam ini paling berintegritas. Itu yang mengatakan banyak korupsi, itu dia menelitinya pasti di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan paling berintegritas. Dari mulai sahur itu sudah nampak integritas orang Islam. Orang Islam itu begitu dikumandangkan azan subuh, begitu muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada satupun orang Islam yang berani menelan kecuali air liur. Cobalah tengok orang Islam kalau ambil wudhu subuh, sekali airnya masuk ke mulut, meludahnya sampai 5 kali. Apa itu? Itulah integritas itu. Padahal kalau kita kumur-kumur, sekali kita masukkan, sekali kita keluarkan, air itu sudah habis. Tapi kenapa dia meludahnya sampai 5 kali? Takut dia menetes ke dalam. Jadi kalau integritas Ramadan itulah yang dibawa keluar Ramadan, itu BPK, Inspektorat Jenderal, KPK bisa-bisa bubar itu. Saking hebatnya integritas. Cuman masalahnya di awal Idul Fitri udah selesai dia. Ini ceritanya Ramadan. Ramadan adalah bulan integritas. Dari mulai sahur. Mazhab yang paling tinggi tingkat kehati-hatiannya adalah mazhab Syafi'i. Saya 2 kali Ramadan di Mesir. Di Maroko tahun 2005-2006, 2 kali Ramadan. Di Mesir 99, 2000, 2001, 2002, 4 kali. Tidak ada imsak. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama istri Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ibu Dr. Tuti. Beliau kakak kelas saya di Mesir. Nggak ada yang namanya sirine imsak. Itu nggak ada.
Jadi kami ya makan aja, makan. Pas sedang makan itulah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sampai ditelannya, batal puasa. Itulah hebatnya mazhab Syafi'i. Maka ada namanya imsak. Dari mana datangnya imsak? Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa pas jumpa mukanya beda? Dari mana datangnya imsak? Imsak itu datangnya dari pertanyaan kepada sahabat Nabi, berapa lama jarak Nabi makan ke azan? Dijawab 50 ayat. 50 ayat tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Itu diukur 10 menit. Itulah maka datang 10 menit dari sirine ke azan subuh. Karena mazhab Syafi'i dia mesti hati-hati, mulut sudah gosok gigi, bersih, tak ada rasa pahit, asam, manis, maka puasanya bersih. Saya bukan mengejek mazhab lain, karena kalau saya ejek mazhab Maliki, guru-guru saya mazhab Maliki di Maroko. Kalau saya ejek mazhab Hanafi, guru-guru saya di Mesir mazhab Hanafi. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, sampai dia takut kalau mulutnya ada rasa macam-macam. 10 menit sudah fresh, bersih, gosok gigi, nyantai. Tapi imsak bukan lampu merah. Mana tahu ibu bapak keluar kota capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, lalu malamnya lambat terbangun, bangunnya pas imsak, ya boleh makan, silakan. Itu tidak melanggar integritas. Pergi ke dapur, ambil nasi, ambil asam podeh bau, ambil sambal belacan, blender. Nggak sempat lagi ngunyah itu. Sedot aja lah dia. Nama itu Somawadin ada ifar di syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Selesai. Mulut bersih. Tidak ada orang Islam yang berani melanggar waktu azan subuh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu makanlah washrabu minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Fajar ada dua, satu fajar kazib, bohong, satu fajar sodik, benar. Fajar sodik itulah di azan subuh. Sangat berintegritas. Siang subuh, siangnya masuk kantor, datang orang mulai ngajak-ngajak, gimana kabarnya kepala kantor, kepala badan itu, bapak itu, pejabat ini, jangan bicara aib orang lain, batal puasa kita. Ingat catat ceramah Ustaz Somad yang di channel YouTube, jangan lupa subscribe, share, and comment. Apa kata Ustaz Somad? Hilang pahala puasa kita, kata dia. Kalau mau nanti habis buka kita lanjutkan. Jadi kita ini sebetulnya berintegritas, tapi integritasnya limited, terbatas hanya pada waktu yang disuruh Tuhan. Di luar itu, ya integritasnya selesai. Jadi memang sepanjang saya ngisi ceramah di pengadilan tinggi, inilah judulnya yang paling hebat. Memang kalau orang-orang berkualitas tuh ngasih judul tuh. Kadang di tempat lain tuh judulnya entah apa-apa aja. Nampak kali copy paste dari internet. Kali ini kan tidak. Integritas dikaitkan dengan Ramadan, membentuk mental aparatur peradilan. Ramadan, integritas, peradilan. 3 keyword. K kunci, word kata kuncinya adalah bagaimana Ramadan ini membentuk. Siapa yang umurnya 40 berarti dia sudah dibentuk oleh Ramadan selama 30 kali. Yang 10 itu anggaplah tak hitung. Puasa anak bawang, puasa setengah hari. Habis, masuk siang, masuk waktu sore. Tidak ada orang Islam yang berani makan sebelum azan maghrib. Tidak ada. Yang meletakkan kurma di bibir, ada videonya saya tonton. Letakkannya kurma sini. Ada videonya. Begitu kan, Allahu Akbar, langsung masuk. Ada. Sekedar masuk. Karena lewat di tenggorokan dia baru batal. Kalau hanya diletakkan di mulut tak batal. Kalau ada yang mau letakkan, letakkanlah.
lewat dia di sini baru batal. Itulah dalil mazhab Hambali, mencicip makanan tak batal. Karena perasa yang ada di lidah itu tak sampai ke situ. Nah, maka kalau ada orang mencicip gulai, Ustaz, apa hukumnya? Pernah saya tengok di internet ada orang mencicip gulai. Tidak batal menurut mazhab Hambali, tapi 3 mangkuk Pak Ustaz. Saya tidak pernah mengamalkannya. Kenapa Ustaz tak amalkan? Saya termasuk orang yang cepat khawatir, was-was, khawatir. Maka mazhab Hambali, mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatian tinggi. Maka dia khawatir kalau dia letakkan santan gula merah di sini, di ujung lidah ini, perasa, habis itu diludahkannya lagi. Enggak apa-apa. Tapi kadang datang setan berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari 3 sampel tadi, dari mulai sahur, siang Ramadan sampai waktu berbuka, sesungguhnya orang Islam itu dilatih berintegritas. Integritas lawannya adalah disintegrasi. Integrasi menyatu. Disintegrasi, Indonesia pecah, na'udzubillah. Maka kita takut Indonesia ini terpecah belah, kita mau bersatu terus, jangan sampai seperti Uni Soviet. Maka integritas sebetulnya artinya kepribadian yang menyatu. Jangan sampai kepribadian kita ini pecah, lain di mulut, lain di hati, lain di bibir, lain di kolbu. Makanya tadi Bu Ketua Pengadilan Tinggi mengatakan bagaimana kita mengasah kolbu kita ini. Suara pesawat. Ini menunjukkan bahwa Polda tidak bisa mengatur jalur pesawat. Kalau bisa kan dialihkan ya. Jadi manusia ini punya keterbatasan. Ada batas-batas yang di luar jangkauan kita. Saya insya Allah bisa mengatur tangan saya untuk bergerak atau tidak. Saya insya Allah bisa mengatur mata saya. Tapi saya tidak bisa mengatur pikiran saya. Untuk mengatur mulut saya bisa diam. Tapi untuk mengatur pikiran saya tak bisa. Duduk saya di pinggir jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, nampak orang kecil pakai baju kebesaran. Tak bisa. Kalau dipejamkan mata, Pak Ustaz, kita hanya bisa mengatur mata, tapi pikiran tak bisa. Macam-macam nampak. Kolak dan seterusnya. Maka sebetulnya kalau ada orang mengatakan mari kosongkan pikiran, nggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan fokus pikiran. Pikiran yang sebelumnya fokus kepada berbagai macam itu ini, pada saat bulan puasa difokuskan untuk merasakan perasaan orang lain. Perasaan apa? Perasaan yang tidak bisa didefinisikan dengan kata-kata. Perasaan apa itu? Lapar. Lapar itu nggak bisa didefinisikan. Perasaan lapar aja. Semua perasaan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai diungkapkan juga, rasamu belum tentu rasaku. Dan kalau ada orang berusaha untuk mengungkapkan rasa hatinya, bunyinya pasti dusta. Contohnya recording in progress kata dia. Udah berapa lama kita ceramah, baru ini kita mau direcording. Paksa diulang dari awal. Jadi ketika orang berusaha untuk mengungkapkan rasa hatinya, innal kalama la fil fuadi, rasa itu sebetulnya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diletakkan lisan untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau ada orang ngomong, itu yang ada di hatinya, itulah yang diungkapkannya di mulut. Tapi ada orang yang disebut bermuka dua. Kenapa begitu? Lain di mulut, lain di hati. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Mantap juga video saya ceramah di kursi hakim itu. Jadi ketika kita, bapaklah mau mengungkapkan isi hatinya ke ibu, apa kata bapak itu? Waktu dulu, waktu mau nikah, ku nanti kau 1000 tahun lamanya.
Kan bohong kali lah itu. 1000 tahun kata dia. 50 aja udah asam lambung. 1000 kata dia. Tapi perempuan juga senang dengan kebohongan itu. Kan nggak ada yang komplain kan? Dia bilang nggak ada. Apa kata laki-laki itu mengungkapkan? Laki-laki ini orang Melayu. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang. Padahal, dan senyum perempuan itu, padahal bohong semua itu. Rambut bak mayang terurai rambut gimbal Bob Marley. Tengoklah mayang kelapa itu. Alis bak semut beriring, semanalah halusnya. Pipi bak pauh dilayang. Kemarin 300 anak santri saya tanya, pipi bak pauh dilayang, tahu kalian pauh? Betapa bahasa Melayu sudah jauh. Titian pauh tahu? Rumah makan Pak Ustaz katanya. Ini parit. Orang mau meniti parit, maka dipotonglah batang pauh tadi. Pauh itu mangga. Rupanya yang tua-tua pun tak paham juga pauh. Kusangka anak-anak aja. Jadi pipinya bak pauh dilayang macam mangga tuh. Mangga tuh kan dipotong presisi dia kan. Begitulah cantik pipi. Sekarang nggak bisa lagi pujian-pujian itu. Kenapa? Karena orang bahasanya udah pakai WA aja. Dulu orang kan merangkai, kubiarkan pena ini menari di atas kertas yang suci ini, mengungkapkan rasa isi hatiku padamu. Sekarang nggak ada, karena semua pakai ringkas saja. ASSWRWB. Yang jawab pun singkat juga, WWW katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disangka orang barat WWW. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menghalangi pikiran kita. Maka datanglah Islam mengajarkan untuk fokus memikirkan, sehingga kita ini pikiran ini kalau tidak diajak untuk memikirkan perasaan orang lain, saya kalau tak saya ajak pikiran saya ini untuk memikirkan perasaan orang lain. Bagaimana orang lapar, seminar internasional tentang lapar, tidak melahirkan apa-apa. Kenapa? Narasumbernya kenyang, panitianya kenyang, sehingga rekomendasinya nggak ada. Orang kenyang tidak bisa cerita tentang lapar. Hanya orang lapar lah yang bisa mendefinisikan tentang lapar. Apa itu lapar? Islam tidak mengajarkan menurut etimologi, menurut terminologi, enggak. Apa itu lapar? Kau makan sahur, habis itu buka kau jam azan maghrib. Nah, itulah dia lapar. Rasakan sendiri, melilit, menengok lampu merah pun macam semangka, lampu hijau macam melon. Nah, jadi mengapa orang bisa rusak integritasnya? Karena keinginan yang terlalu berlebihan. Ingin ganti mobil, ingin ganti motor, ingin ganti itu. Makanya pikiran itu difokuskan untuk memikirkan orang lain. Duit saya dari YouTube ini, channel Ustadz Abdul Somad Official itu, satu bulannya 120 juta. Tidak pernah saya ambil seperak haram sejak channel itu saya buat. Bulan Juli 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 tahun tak pernah saya ambil. Duitnya semuanya untuk beli beras, beli minyak, bayar listrik, bayar lampu, gaji guru. Makanya Ma'had Az-Zahra tidak pernah membawa proposal ke bupati, ke gubernur, ke wali kota. Tak percaya? Tanya Pak Sekda. Tak pernah. Waktu dulu acara ada Maulid Nabi, datang Pak Gubernur, kami mau kirim 1000 porsi. Tidak, saya bilang, karena aku sudah menyiapkan 2000 porsi. Untung tak ku terima. Kalau terima dipanggil KPK aku. Nah, 1000 porsi.
Kenapa Ustadz bisa tak mengambil duit itu 120 juta itu? Karena aku memikirkan perasaan orang lain. Macam mana anak-anak ini tak sekolah? Maka SMP gratis 25, 25, 25, 75. Yang SMA gratis 25, 25, 25, 75. Dari mana duit Ustadz Somad? Dari YouTube. Makanya ibu-ibu yang selalu nonton YouTube itu dapat pahala amal jariah. Yang belum subscribe, segera. Kalau saya peturutkanlah keinginan saya. Oh, saya mau ganti mobil. Tadi waktu pejabat-pejabat yang mulia pengadilan tinggi menunggu tadi, waktu kami lewat, nggak ada satupun mereka yang siap menanti, karena mereka nggak nyangka itu mobil Ustadz Somad. Sangka orang ini mobil Ustadz Somad itu mewah. Itu mobil tak berganti sejak 2017. Kenapa? Saya bisa beli mobil mahal. Kenapa Ustaz tidak beli mobil mahal yang harganya sekian miliar? Karena kalau ku beli itu, sementara anak tak bisa sekolah, sementara orang daftarkan anak Anda ke Ma'had Az-Zahra, bebas uang bangunan, nggak pakai uang bangunan. Uang bangunannya dari mana? Wakaf. Wakaf gedung, wakaf tanah, tidak ada uang bangunan. Dan yang tidak mampu, tapi saya tak bilang ini sekolah anak yatim, fakir miskin, duafa. Itu kesalahan fatal. Daftarkan ke sekolah fakir miskin. Anak tuh lemah, dia dibilang miskin. Saya tak pernah bilang. Saya bilang, kalian bukan miskin, kalian bukan fakir, kalian bukan duafa. Kalian anak berprestasi. Kalian dapat gratis ini, kalian karena hafal Quran, karena kalian bisa baca kitab. Jadi bangkit semangat dia. Banyak anak-anak berprestasi, tapi pas dibilang, ini yatim duafa, lemah lah dia. Duafa itu kan artinya lemah. Habis itu datang pula motivator, semangat katanya. Semangat, kita udah bilang dia lemah. Nah, itu. Jadi keinginan itu datang dari kurangnya merasakan perasaan orang lain. Ustadz kan korupsi karena nggak ada kesempatan. Oh, banyak kalau saya mau, kalau ada kesempatan. Saya dikasih orang mobil. Ustadz, penyerahan kunci. Besar kuncinya segini. Kunci yang dari gabus itu secara simbolis pasang. Pulang dari Medan, sudah mau keluar dari tebing tinggi, saya balikkan. Assalamualaikum Pak Haji, jangan tersinggung ya. Iya, rumah saya kecil, garasinya pun tak cukup banyak mobil. Saya udah ada mobil di rumah. Saya udah terima nih Pak, niat baik Bapak udah sampai. Bapak kasihlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Alhamdulillah hubungan kami baik, tidak salah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini saya mau kasih Ustadz. Memang udah saya niatkan lillahi ta'ala untuk Ustadz. Berapa? Saya bilang 1 miliar Pak Ustadz. Saya hubungi Sekum MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Sekum. Waalaikumsalam. Tolong nanti kalau ada yang ngasih ini terima ya. Karena saya takut nanti salah saya mengalokasikan duitnya. Iya Pak Ustadz, kami terima. Kenapa tak Ustadz ambil? Karena kalau ku ambil, nanti diundangnya aku ceramah, payah aku nolaknya. Payah untuk bilang tidak. Kita bisa bilang tidak kalau mulut kita kosong. Tapi kalau mulut kita termasuklah ke pengadilan tinggi ini, saya tak bisa bilang tidak. Ini jangan-jangan udah dapat juga ya. Kalau ke kantor lain bisa saya. Sepanjang jalan Sudirman ini kantor apapun yang undang bisa saya bilang tidak. Tapi kalau ke kantor pengadilan tinggi ini bisa datang ke kantor ini. Nah, itu. Kalau kata orang Melayu, jangan sampai kita dijengkali orang. Jengkal itu gini, diukur. Tahu kalau Somad? Somad udah apa itu kemarin? Segini ya harganya itu. Diukur orang gitu. Dari mana datang? Saya tidak mengatakan saya bersih, ya. Saya cuma mau bercerita bahwa itu bisa kita tekan dengan cara jangan terlalu banyak keinginan. Saya termasuk yang suka batu. Suka saya cincin batu. Makanya saya kalau sedang pergi umroh,
Lamalah balik dari masjid. Kemana aja kata orang rumah. Nengok-nengok batu di jalan itu. Singgah toko batu. Zamrud. Ya, Masya Allah, Jamil. Berapa nih? 40 juta nih, letakkan balik. Zamrud. Ada Yaqut, Ruby. Orang Melayu menyebutnya delima. Oh, Jamil, cantik. American Star, bercahaya. Ada Marjan. Oh, mawjud fil Quran. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Cantik, pasang-pasang foto, letakkan balik. Kenapa? Karena kalau ku beli harganya 40, berarti 40 anak bisa bebas sekolah bulan ini. Satu anak 1 juta, 40 anak. Itulah yang sedang Ramadan. Jadi kalau ada orang yang puasanya hebat, Senin Kamisnya hebat, tapi shoppingnya juga hebat, itu puasanya belum lagi menyentuh qalbu. Ini bukan bahasa saya ini ya, ini bahasa Ibu Ketua Pengadilan Tinggi. Berapa kali tadi beliau menyebut? 3 kali saya ingat saya tadi, menyentuh qalbu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Itu makanya saya hampir tidaklah kalau untuk ceramah menjelang berbuka. Wartawan-wartawan minta, bagaimana kalau Ustaz acara berbuka? Saya bilang pilih pagi atau sekalian tarawih malam. Tarawih aja lah Pak Ustaz. Pengadilan tinggi, saya bilang pagi atau malam. Kalau gitu pagi. Kenapa menjelang berbuka? Menjelang berbuka itu pikiran jamaah itu udah tak ada lagi ingat-ingat Ramadan apa, nggak ada itu. Menengok Ustaz itu pun hanya pelengkap penderitaan aja. Itu maka saya minta pagi. Pagi ini kan masih fresh lagi. Sepalah tarawih sekalian. Jadi pertama, bahwa Ramadan memang bulan integritas. Yang kedua, pikiran kita hanya bisa kita alihkan. Makanya kita disuruh datang ke panti asuhan. Yang selama ini transfer ke panti asuhan bagus, tapi kalau ditengok langsung, pergi arah ke kota Pekanbaru, nanti sebelum simpang ke An-Nur belok kiri, ada panti asuhan situ. Masuk situ. Bawa anak, bawa istri, bawa nasi bungkus. Habis bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak di sini? Ada 100 orang. Kami mau makan siang sini. Sama semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Kebetulan cuma bawa 2 bungkus kan? Makan sama dia. Anak kita tuh kita bawa masuk ke kamar. Izinnya Pak Ketua, boleh kami tengok kamarnya? Iya, supaya mata anak kita tuh menengok kasurnya, menengok dapur tempat makannya, menengok meja belajarnya. Insya Allah anak kita balik berpikir dia. Inna sam'a, telinga mendengar, wal basar, mata menengok, wal fuad, hati berpikir. Dari mana datang berpikir? Berpikir itu di sini atau di sini Pak Ustaz? Ternyata baru ditemukan heart mind. Heart hati, mind hati, heart, mind. Pikiran yang ada di hati. Ada pikiran di sini, ada pikiran di sini. Makanya bunyi ayatnya dalam Al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an atau hatinya? Ternyata di sini. Hati di sini Pak Ustaz, liver namanya. Kalau yang di sini berdegup, berdetak sebesar jantung, jantung. Sebetulnya hati atau jantung? Daripada berkelahi kita buat dua-duanya, jantung hati. Sebetulnya terjemah qalb itu adalah jantung yang berdegup, yang berdetak, 2 jari di bawah berdegup, berdetak. Degupnya yang normal. Kalau yang tak normal, biasanya jantung itu tak normal disebabkan 2. 1, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Makanya kalau habis gajian, bawakan beras 5 kilo, minyak sekilo, gula sekilo, sarden, roti gabin, susu 10 saset, bungkus. Almarhumah mak saya yang ngajarkan. Dia tak kaya, dia tak ustazah. Bungkus, antarkan ke tetangga. Tetangga kita itu berapa orang Pak Ustaz? Kata Imam
Sufyan Ats-Tsauri, tetangga kita itu 40 rumah ke muka, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Sekarang bertambah, 40 ke atas, 40 ke bawah. Karena tinggal di kondominium, lantai 100. Sekarang orang tidak mau tahu dengan anak yatim, fakir miskin, dan duafa. Anak yatim dipajang setahun sekali di bulan Ramadan. Saya nanya ke anak yatim, mantan anak yatim, bapak dulu yatim? Iya Pak Ustaz. Apa yang paling menyakitkan waktu bapak jadi yatim? Yang paling menyakitkan waktu kami dipajang depan orang banyak Pak Ustaz. Sejak itu saya tak pernah memajang anak yatim. Kalau mau ngasih anak yatim, bungkus antar ke rumahnya. Ibu yang bapak yang belanja, bapak yang bungkus, ibu yang ngantar. Yang bapak ngantar, berkelahi pula nanti, rupanya cantik anak mak yatim itu. Aku juga yang disalahkan. Ini gara-gara dengar ceramah Ustaz Somad lah ya. Saya dengar lagi Ustaz tuh agak menyalah nih, aku tengok. Saya tausiah 45 menit, menjawab pertanyaan 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, kecuali di kantor pengadilan tinggi ini 61 menit. Kenapa Ustaz masalah menit ini Ustaz hitung betul? Ini dalam rangka dua. Yang pertama, integritas. Yang kedua, efisiensi. Hebatnya di kantor pengadilan tinggi ini, bukan cuma ceramah, diatur detail betul. Qori tadi pas satu ayat. Itu betul. Remnya tuh rem pakam betul. Cipirnya. Kalau Qori itu kan ada lagu Bayati, Sobasika, Nahawan, Jahar, Karas, ada Bayati buka, ada Bayati tutup. Ini tidak, rem mendadak. Cipirnya. La'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Betul-betul. Efisiensi. Makanya kalau ada orang KPK mau datang kemari, memang orang tuh mesti dibanding itu sebetulnya. Poin pertama, kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Selalu saya pakai poin. Kenapa? Pertama, saya mau mendidik jamaah itu macam mahasiswa supaya bisa menyimpulkan. Yang kedua, intel-intel yang dengar ceramah saya biar mudah dia buat laporan ke atas. Karena orang itu banyak terima kasih ke saya. Untung Ustaz pakai poin, enak kami melakukan. Pertama, bahwa Ramadan bulan integritas. Yang kedua, cara kita untuk menekan keinginan itu adalah dengan memikirkan orang lain. Yang ketiga, ini penting. Makanya tadi Ibu waktu mengatakan ada ternyata majelis taklim istri-istri. Istri itu paling penting ikut pengajian. Karena di balik suami yang berintegritas ada istri yang solihah. Yang ketiga, apa kata si istri? Bang, kami jangan kau kasih makan haram. Biarlah kami tidur beralas koran, biarlah makan sehari. Ini dalam sinetron Indosiar. Tetangga kita udah rehab rumah Bang. Dia udah mobil baru. Kemarin undangan cincinnya 3. Tahu kapan? Laki pula, gaji standar. Terpaksalah dia. Tak tahan dia tiap hari terus. Suami yang selalu dipanasi begitu, dua kemungkinan. Yang pertama, dia korupsi. Yang kedua, pendek umurnya. Gak tahan dia, asal balik ke rumah, cuk kata jantung. Asal balik ke rumah, cuk kata. Meninggal. Suami yang selalu didesak-desak istri begitu, itu kalau mati dia tak kena azab kubur. Kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, 2 azab kali di rumah. Saya tengok ketawa orangnya lepas semua ya. Apa kata orang ini dalam terwakili kali kan? Ya Rasulullah, ya seandainya kami berdoa, apalah doa yang kami paling penting mintakan? Kata Nabi 3 aja, tak usah banyak-banyak. Qalban syakira, hati kalian bersyukur. Lisanan zakira, lisan kalian bersyukur. Wa mura'atan solihatan tu'inuhu ala imanihi, perempuan yang solihah yang mendampingi kalian. Kalau dapat istri solihah yang mendampingi, yang melarang korupsi, yang menuntut integritas, istri yang model begitu jangan dikubur sebelum mati.
Aku Pak Ustadz, nggak tahan kali lah aku dengan biniku ini Pak Ustadz. Setiap aku keluar kota ditanyanya, kau tinggal di hotel mana, hotel syariah apa konvensional, baju koko yang kuletakkan udah kau pakai atau belum, tolong kirim fotomu sama siapa. Makanya banyak kali saya kalau ketemu jamaah tuh foto sama saya, foto Pak Ustadz, foto. Saya heran, saya tengok mau laporan ke rumah. Saya bilang itu bukan istri, saya bilang itu security syariah. Sebetulnya istri yang selalu bertanya uang mana, motor mana, kau pulang jam berapa, jalan sama siapa, itu dia ingin menyelamatkan suami. Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Makanya pulang dari sini, bapak yang istrinya tak ikut, pulang dari sini bilang ke dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamat, kau adalah bidadari surgaku. Kata dia, bang, kawanku kemarin gitu juga, lakinya waktu itu mati. Laki-laki ini susah untuk berkata-kata mesra. Ustaz kok tahu? Saya begitu. Saya termasuk mendengar-dengar gitu tuh mau muntah saya. Saya nggak mesra orang. Jadi gimana lah Ustaz ngomong ke istri Ustaz kalau mengungkapkan sayang? Saya kirim WA. Ada orang yang susah melalui lisan, pakai WA. Nah, kenapa? Karena perempuan itu dibesarkan hatinya. Idkhalus surur, bahagiakan dia. Maka insya Allah bapaknya baik, ibunya baik, terselamatkan, berintegritas, selamat bukan karena ketakutan pada hukum, tapi karena hati yang sudah tersentuh. Yang pertama, Ramadan membentuk integritas. Yang kedua, pikiran memikirkan perasaan orang lain. Yang ketiga, kita nggak bisa sendiri, pendampingnya. Sehebat apapun laki-laki, begitu juga perempuan. Kalau pendamping ini nggak bisa. Memang hidupnya begitu. Ada kadang suami bagus, bini mak lampir. Ada istri bagus, laki genderuwo. Kalaulah sudah laki genderuwo, bini sundel bolong, anak tuyul, hancurlah negara ini. Negara ini kan terdiri dari komunitas suku bangsa. Kalau diperkecil menurut ilmu sosiologi, dia hanya kumpulan dari beberapa person. Suami yang baik, ketemu istri yang baik, lahir anak-anak baik, muncul keluarga yang baik. Keluarga, rukun warga, rukun tetangga. Jadi sebetulnya personnya baik. Makanya orang baik dipertemukan dengan orang baik. Nah, bapak yang sudah baik, istrinya mesti ngaji. Makanya di Ma'had Az-Zahra ada pengajian khusus ibu-ibu sore Jumat, baca Yasin, ba'da asar, tahtim tahlil. Saya ngisi pengajian sekali, habis itu ustaz-ustaz yang lain. Kenapa? Istri ini mesti pengajian. Alhamdulillah saya tengok di mana-mana pengajian di Pekanbaru ini perempuan lah yang paling banyak. Perempuan banyak. Datang pula ustaz ceramah, yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Itu kan nyari gara-gara. Udah mau orang mengaji, bilang pula dia masuk neraka. Langsung panitia itu bilang, usah undang ustaz itu lagi. Awal aja masuk neraka kata dia. Dia lebih dulu lagi katanya. Nah ini jadi insya Allah berintegritas ini. Orang Barat itu nggak percaya sama Tuhan, nggak ada dia puasa-puasa. Kenapa dia bisa menjaga integritas? Orang yang jahat kalau tinggal di negara yang hukumnya pasti, dia akan jadi baik. Orang yang suka buang puntung rokok sembarangan, yang suka meletakkan permen karet di bawah meja, upilnya sekalian, itu begitu dia tinggal di Singapura, langsung dia akan menjadi orang disiplin. Kenapa? Karena ada kepastian hukum. Jadi integritas ini juga ada yang datang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam itulah disentuh dengan sholat. Semua ibadah kita itu jangan terjebak pada ritual. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Tapi sebenarnya dalam sholat itu integritas. Segatal-gatalnya kepala, cuman sekali dia berani menggaru kalau mazhab Syafi'i. Nggak berani dia garu berkali-kali. Kenapa? Harakah ajnabiyah, batal sholat.
3 kali. Gatal juga, pergi ke apotik beli obat kurang. Mazhab Syafi'i, kalau dia sholat matanya menengok tempat sujud. Kalau ada orang sholat menengok ke depan, mazhab Maliki. Karena Maliki menengok ke depan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itu dalil mazhab Maliki. Itu maka wajahnya ke depan. Makanya dalam mazhab Maliki tidak boleh menulis dinding dengan kaligrafi. Kenapa? Mengganggu orang sholat. Karena nengok, siapa lah yang nulis ini, cantik kali. Nanti ku buatlah gedung pengadilan tinggi kayak gini kata. Pertama saya datang kemari gedung ini, maka saya terkejut kayak pernah kemari tapi kok cantik kali ruangan ini. Ternyata ruangan yang kemarin itu juga. Tapi mantap Masya Allah. Tapi insya Allah ini duitnya halal ini. Dari anggaran kita. Nah, langsung disebutkan Ibu Ketua. Jadi kalau bisa kita saling tolong menolong, al-mu'minun suami wal mu'minat istri ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, ya'muruna bil ma'ruf, sama-sama mengajak dalam kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, sama-sama melarang dalam kemungkaran. Baru semalam belum sampai 24 jam saya pergi ke bank, saya bilang sama istri, ini ada orang mengirim 500 juta. Kalau ku terima ini, nanti mulutku tak bisa bilang tidak. Nanti aku macam lembu cucuk hidung. Tahu Ibu lembu cucuk hidung? Kenapa lembu yang badannya besar itu mau diikut anak kecil kemana-mana? Karena hidungnya udah dicucuk pakai besi, dipasang tali. Saya tak mau jadi lembu cucuk hidung. Saya bilang sama istri, aku kalau ku terima ini, nanti aku jadi lembu cucuk hidung. Kemanapun aku, ini bagus ku balik, atau ku terima? Balik kan kata dia. Sebetulnya saya ngetes saja. Balik kan kata dia. Untuk apa kita hidup dari lembu cucuk hidung? Zaman dulu ibu-ibu, itu sengaja dicari itu besi yang menusuk hidung lembu itu dicari. Nah, itu dicari, disiramkan ke air kopi suami. Biar suami itu macam lembu cucuk hidung. Bang, aku mau pergi ke kantor. Kau ini lembu cucuk hidung. Kalau ada suami model gitu, yang udah kena paku lembu cucuk hidung. Insya Allah 4 nih yang ibu amalkan. Pertama, puasa berintegritas. Yang kedua, saya pula yang lupa, merasakan perasaan orang lain. Yang ketiga, bahwa kita nggak bisa sendiri. Suami sering menolong, suami lupa diingatkan istri, istri lupa diingatkan suami, suami istri sama-sama lupa diingatkan. Itulah gunanya kita bermasyarakat, punya atasan, punya ustadz, punya kawan, punya sahabat. Yang terakhir, yang keempat, doa. Kita ini nggak ada apa-apa tanpa doa. Ini sekarang banyak orang tak berdoa lagi. Saya tengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nggak berdoa? Aku berdoa tadi Pak Ustaz. Kok cepat kali? Apa yang kau gini langsung? Ya aku bilang aja Pak Ustaz, macam yang kemarin. Itu doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar ya Rasulullah, apalah doaku? Kata Aisyah bertanya, kata Nabi, doanya Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Itulah mengapa Bilal tiap malam, Allahumma innaka afun, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Jangan sampai tidak berdoa tiap malam. Sependek-pendek. Iyalah Ustaz Somad kan banyak hafal doa, hafal ayat, hafal hadis. Kami tak bisa bahasa Arab. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa itu yang penting pembukaannya itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, shalawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia lah. Saya pakai bahasa Indonesia rasa kurang khusyuk Pak Ustaz. Pakai bahasa daerah boleh. Ya Allah iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis mulai dunyakan piye iki ya. Pripun kabare panjenenganipun? Banyak orang Jawa. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang. Pakai bahasa Minang. Iko banyak mana nak mintakan, yang pertama lomba laki, yang kedua lomba bina, kape wasyarai pulau Allah. Tak kepada Allah SWT. Doa itu mesti bersuara Pak Ustaz? Enggak. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Suara yang lirih. Ya Allah. Ya.
Biasanya makin tua bulannya makin lirih suara. Sekarang saya tengok Bilal itu berdoa, Assalamualaikum fitin, maut. Semana kalian berdoa bentak-bentak Tuhan? Cobalah datang ke kantor pengadilan tinggi, kantor Kejati, ke kantor wali kota, kayak gitu minta tolong. Hukum. Langsung pengen security tangkap, gila ini. Dirayu Tuhan itu, minta kepada Allah SWT. Tuhan itu maha tahu Pak Ustaz, maha tahu. Terus ngapain kita kasih tahu? Dia kan sudah tahu. Kita bukan ngasih tahu dia, kita sedang memantaskan diri kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Belum terdetak di hatimu, aku sudah tahu. Terus kenapa kita cakapkan? Memantaskan diri kita, aku layak atau tidak. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berdoa itu bukan memaksa Tuhan. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah ada jodoh, matikan jodoh. Meminta kepada Tuhan itu sama dengan membawa proposal. Ini permohonanku ya Allah. Kalau kau terima, aku bersyukur. Kalau tidak kau terima, maka rencanamu untukku jauh lebih indah daripada rencanaku untuk diriku sendiri. Puncak hubungan kita dengan Allah adalah husnuzan, bersangka baik pada Allah Ta'ala. Kita hanya disuruh mengambil bambunya, pasang mata kail pancingnya, cari cacing, cari anak katak, pasangkan. Masalah ikan apa yang dapat, itu urusan Allah. 10 mata kail pancing dipasang, tarik satu, hilang cacingnya. Tarik satu, hilang talinya. Yang lain, batangnya pun hilang. Rupanya rencana Allah jauh lebih indah. Pulang kita ke rumah, datang orang mengantar asam podeh bau. Ternyata Allah nggak ngasih kita ikan mentah, Allah mau ngasih kita ikan masak. Ikan paling mahal, Napoleon, hijau warna. Pas lagi saya makan-makan, saya tanya, berapa harganya Pak? 1 juta sekilo Pak Ustadz. Berhenti saya nyuap. Ikan orang kaya, betelur ikan itu 300.000 telurnya. Begitu menetas 300.000 telur ikan itu, salah satu ikan itu terpancing sama orang di laut. Waktu dipancingnya, apa kata anaknya? Makan enak kita ya? Enggak, dijual untuk uang semester kau. Kenapa tak jadi dimakannya? Karena tertulis di ikan itu ada tulisan milik Abdul Somad. Bukan rezeki dia, rezeki saya. Sampai ke Batam, mau dimakan sama penjual. Kita makan ya, kata suaminya. Kata istrinya, jangan bang, bagus untuk hasil jualan untuk anak kita mau sekolah. Tidak dimakan, karena bukan rezeki dia. Akhirnya sampai ke Pekanbaru, belanjalah istri-istri pejabat itu, menunjuknya begini, ini berapa sekilo katanya. Ikan mahal. Mana sini ikan paling mahal? Ini Napoleon, 1 juta sekilo. Balik. Begitu sudah dihidangkan di atas meja makan, siapa yang duluan makan? Ustaz Somad. Bukan Kapolda, bukan Bapak Dandim, bukan Bapak Sekda. Ustaz Somad dulu dipersilakan. Kalau ada racun situ, aku mati dulu. Itulah. Ternyata kalau sudah rezeki tertulis di situ, akulah yang makan. Allah barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Berdoa, kita sedang meminta yang sudah ditetapkan Allah. Berapa banyak yang sudah ditetapkan Allah itu menjadi lari dihapuskan karena perbuatan kita. Itulah makna dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka lah yang merubah nikmat itu, dihapuskan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Berapa banyak orang mengambil rezeki anaknya yang sebetulnya itu rezeki sudah ditetapkan untuk anaknya, diambilnya. Akhirnya duit hantu dimakan setan. Setetes madu tumpah, datang seekor semut mencium bau madu, dia pun mulai, kakinya tertarik masuk ke dalam madu, tertarik kaki yang kedua, akhirnya mati dalam madu. Datang semut berikutnya, apa kata semut? Innalillah, kasihannya. Dia pun mencoba, mati juga dia di situ. Akhirnya
segerombol semut mati di dalam madu.